Ini adalah pasangan hidup sejatimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Jadi ini pilih kartu, temanya tentang jodoh, pasangan hidup sejati yang bisa dibilang kayak diperuntukkan untuk bersama di kehidupan yang sekarang, bersama dirimu. Jadi ini cinta sejati juga, sebutkan pertanyaan dalam hati. Kalau misalnya masih mikirin tentang seseorang secara spesifik, redakan dulu gitu, hempaskan dulu sejenak agar pembacaannya memang pure, dilihat dari energi untuk dirimu gitu. Jadi bukan karena kamu kepengen dia, oke? Jadi coba pahamin dulu. Coba pause dulu sejenak kalau masih mikirin tentang seseorang. Kalau misal kalian gak ada siapa-siapa, kita langsung fokus untuk tarik nafas. Tahan, lalu hembuskan. Sekali lagi, sambil sebutkan pertanyaan dalam hati. Oke, tarik nafas. Tahan. Lalu hembuskan lewat mulut. Pilihan pertama ada The Sun. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oke. Pilihan kedua ada The Moon. Pilihan ketiga ada The Star. Kamu bisa pause video untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. So, relax, santai, pause dulu kalau misalnya memang mau memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Dan kalau nanti aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jangan hanya terpaku sama zodiak saja karena sebenarnya itu cuma sebagai penanda aja. Oke? Coba cek juga nanti sifat-sifat dari zodiak tersebut. Google itu free. Oke? So, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kartu-kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja. Ini adalah si cinta sejatimu yang diperuntukkan untuk menjadi pasangan hidupmu. Ada Ace of Crystal sama Four of Crystal. Ini orang baru ya. Jadi validasinya adalah orang baru. Kamu belum pernah punya hubungan apa-apa sama orang ini. Dan dari energinya dia sebenarnya kalau aku lihat orangnya nggak terlalu getol banget sih soal percintaan. Nggak yang kayak nyari, aduh jodohku mana ya gitu. Nggak kebakaran jenggot nyari sosok pendamping hidup gitu. Kalau aku lihat cukup santai pembawaannya. Bahkan kalau aku lihat di sini mungkin lebih banyak condongnya fokus ke karir untuk memenuhi kepuasan pikirannya dia gitu. Really enjoying the time ya. Jadi sangat menikmati. Jadi nggak ada keterpurukan dalam kesepian gitu kalau aku lihat. Jadi ya udah berdamai aja sama kesepian, energinya seperti itu. Kemungkinan juga bakalan dealing sama energi Libra, Gemini, Aquarius. So, kalau ngomong soal pekerjaan, ini bisa jadi kayak lawyer, hubungannya sama law ya, hubungan sama bekerja di pemerintahan, di perusahaan yang berstruktur, di teknologi yang memang harus mengasah pikiran juga gitu. Engineering, kalau bisnis juga aku lihat kayak mungkin investasi atau saham dan sebagainya gitu. Kita bakalan lihat dari sini, dari energi The Three of Coins sama energi The Three of Swords. I see this person kayak punya pemahaman soal pekerjaan kamu atau vice versa ya. Kamu punya pemahaman soal pekerjaannya dia. Jadi bisa saling support satu sama lain. Dan yang aku lihat kenapa dia tidak terlalu getol soal percintaan karena at some point dia pernah punya
hubungan percintaan yang dia harapannya cukup besar atau sudah ke jenjang yang cukup serius selalu kandas gitu. Dia pernah dikecewakan sekecewa mungkin lah gitu, dan akhirnya dia kayak nggak ini ya, bukan give up of love ya, cuman ya udahlah biarin aja gitu, kita ikutin aja nih arusnya semesta gimana. Dari energi The Three of Swords sendiri, dia learning about konsep dihianati atau menghianati gitu. Jadi ini bisa vice versa, cuman energi The Three of Swords itu usually trauma yang cukup dalam. Nah, ini trauma bisa datang dari keluarga juga. Nah, yang akhirnya bikin dia kecewa tentang kehidupan lah gitu. Cuman dia itu di dalam fase yang sudah mampu buat oke, aku udah harus sembuhin diri nih gitu. Makanya aku ngelihatnya dia tidak involved di toxic relationship untuk bisa melampiaskan perasaan kesalnya dia atau perasaan emosinya dia. Kan ada orang yang kayak disakitin tuh akhirnya nyari orang lain buat menyembuhkan kan. Nah, dia bukan tipe orang kayak gitu. Dia sembuhin dulu tipenya. Kamu berhubungan sama sosok orang yang punya dua sisi sebenarnya, kayak duality gitu. Orang-orang mungkin melihat dia sosok orang yang ceria, apa adanya, lurus-lurus aja, atau bahkan kayak semangat, atau bahkan kayak ya keceriaan yang luar biasa lah. Cuman gak banyak orang tahu tentang sisinya yang dalam itu, sisinya yang mungkin rapuh gitu. Nah, kalau aku lihat energi The Sun itu mungkin kamu bakalan judging orang ini as a childish person, kayak agak childish orangnya, tapi sebenarnya enggak loh. Jadi banyak yang salah perspektif tentang dia, persepsi tentang dirinya. Soalnya dia bakalan kelihatan kayak acuh tak acuh gitu soal tanggung jawab kehidupan, tapi sebenarnya dia tanggung jawabnya besar banget gitu. Orangnya pintar, mungkin pintar juga akhirnya menutup lukanya gitu. Terus kalau aku lihat dari segi physically, nanti aku bakalan lihat dari box oracle card aku ya, terus tentang tambahan ciri-cirinya. Tapi dari sini aku ngelihatnya kulitnya sama matang, terus juga kalau tinggi mungkin average ya, bisa kayak mungkin beda beberapa senti aja dari dirimu gitu. Tapi yang aku lihat dia itu stamina-nya oke banget loh. Jadi kamu bakalan ngeliat dia very active, kayak cycling, sepedahan, atau olahraga tenis gitu sama teman-teman, atau bahkan kayak futsal, atau bahkan yoga dan atau pilates gitu. Jadi sangat aktif, dan itu sangat kelihatan di fisiknya dia gitu. Very healthy in physically. And then yang aku lihat, karena mungkin suka aktif di bawah sinar matahari, mungkin kulitnya agak jadi tanning. Tapi kalau aku lihat cukup glowing deh sini. And then kita bakal lihat dari sini ada The Five of Swords. Orangnya sabar banget loh ini, sabar banget. Jadi aku ngelihatnya bukan in victim mentality ya. Dia lebih seperti tidak mau ada huru hara dalam kehidupan. Jadi saat people mistreat dia atau ada orang-orang yang treat dia tidak baik, dia nggak balas gitu. Beda sama diriku, aku masih males. Nggak ada bercanda. Jadi dia tuh tipe orang yang sabar banget. Jadi mungkin kamu ngeliat dia agak gregetan, aku pun kayak gregetan ya, orang ini terlalu terlalu legowo gitu kadang-kadang kelihatannya, sabar banget. Jadi saat ada sesuatu hal yang tidak adil, daripada dia jadi berantem, dia ribet, mendingan dia udahlah biarin aja, forgiving aja gitu. Orangnya sabar banget, dan kalau aku lihat dia juga sabar menunggu gitu. Jadi menunggu pasangan hidup juga sabar. Bukan tipe orang yang kalau menikah itu karena keadaan atau karena waktu atau karena didesak atau karena usia gitu, tapi karena memang ya udah siap ada pasangannya gitu. Nah, yang kulihat dari energi The Nine of Pentacles juga pintar dalam ngurusin uang ya. Jadi mungkin ini juga validasi soal pekerjaannya, mungkin ada di bank, investasi, atau developer juga iya sih sebenarnya. Jadi apapun yang mungkin ada hubungannya juga tentang managing uang, akuntansi, yang berhubungan sama finance gitu. Nah, yang kulihat dari energi The Ten of Cups sendiri, dia punya idea yang cukup sehat soal keluarga gitu. Jadi kalau aku lihat di sini,
dia udah mematangkan pikiran. Kan ada orang yang mungkin kalau nikah ya udah pengen nikah aja gitu, tapi pikiran dan mentalnya nggak matang. Nah, dia sudah matangin pikiran, mental, perasaan, sama financial gitu untuk menjalin sebuah keluarga. So, aku bakalan lihat dari sini. Ada Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace, mother healing possible at this time. Yang tadi aku bilang. Orangnya tuh peaceful banget gitu. Jadi cinta damai sekali. Dia tidak mau berantem sama orang lain. Yang tadi aku bilang meskipun ada ketidakadilan gitu. Dia mikirnya daripada jadi bencana atau jadi situasi yang genting, lebih baik ya memaafkan gitu tipenya yang let go sesuatu yang menyakitkan. Mungkin bagi dirimu ini akan jadi positif or negatif. Kalau positifnya, kalau misal kamu orang yang mungkin butuh kedamaian, dia orang yang sangat tepat. Tapi kadang-kadang kan kalau kita ngeliat orang lain, ih kamu diginiin nih gitu, ayo dong bales gitu. Ini mungkin akan jadi dinamika yang unik di dalam hubungan kamu sama dia. Buat yang aku lihat, dia itu dapat pelajaran soal legowo dan ikhlasnya itu mungkin dari sosok ibunya dia. Dan what I see, dia itu nggak perlu jadi benar, karena dia tahu dirinya benar, nggak perlu jadi cari validasi di luar kalau dia benar gitu. Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. Yang aku lihat, dia kalau ada masalah dia bakalan ngilang. So be prepare. Dia kalau ada masalah ngilang, bukan untuk melarikan diri, dia untuk bisa nge-recharge sebenarnya. Karena dia merasa kalau misal ada sesuatu yang panas nih, situasi yang panas, situasi yang genting, kalau misalnya dia tetap cecar atau maju gitu, itu akan jadi lebih panas lagi. Lebih baik mundur sejenak, nanti balik lagi ke situ agar bisa diselesaikan dengan kepala dingin gitu. Jadi kalau aku lihat caranya dia untuk menyelesaikan situasi, biasanya dia bakalan mungkin agak ngurung diri atau agak menarik diri, cuman dia akan balik-balik dengan solusi gitu kalau aku lihat. Di sini heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Nanti kamu bakalan surprise karena kamu adalah orang yang terpilih untuk tahu tentang dirinya, dalamnya dia seperti apa. But heart to heart conversation itu base-nya dari kamu terbuka dulu gitu. You open your heart, baru dia bisa open hatinya dia. Jujur, udah berapa bulan gitu ya aku pakai oracle ini jarang keluar loh, ini baru keluar. This is my favorite oracle card. Free yourself, it's time to take back control of your life. Jadi ini waktunya buat kamu ngatur sendiri hidupmu, ambil kontrol kamu sendiri. Taking back your control. Kamu punya keunikan, you have power, magical. But sometimes kita berada di situasi yang terjebak sama ekspektasi sosial atau ekspektasi keluarga atau bahkan kayak ego kita sendiri gitu. Akhirnya kita nggak bisa bebas gitu. Jadi untuk kamu ketemu sama dia, kamu harus free dulu gitu. Ada twin flame, yin yang, zan, balance, union, duality, coupling, complement each other. So what I see di sini PR kamu adalah untuk balancing yourself dan belajar untuk mendamaikan dirimu sendiri. Ini kalau Yuzan, kayak kamu tenang, damai, ini bakalan lebih bisa terjalin kayak hubungannya lebih kuat lagi atau lebih cepat lagi pertemuannya. But what I see di sini ada sesuatu yang balance. Walaupun ada perbedaan, tetap bisa jadi balance. Ini kayak yin and yang. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Belajar untuk jangan hanya menilai sesuatu berdasarkan kacamatamu saja. Kadang-kadang kan kita suka ngelihat situasi atau seseorang, ya udah kita ambil conclusion sendiri, kita ambil kesimpulan sendiri. Begitu terus, you going to hurt yourself sebenarnya. Kamu akan terus lonely karena itu. Kadang-kadang situasi itu, atau misalnya kita ngobrol sama orang gitu, kamu ada banyak banget yang akhirnya nambah-nambahin di kepala sendiri. Padahal niatnya nggak kayak gitu, tapi dibuat sedemikian rupa sama ilusi yang
bikin sama isi kepala kita sendiri, akhirnya ditambah-tambahin gitu. Jadi kita harus melihat situasi dengan apa adanya. Kita bakalan lihat ke sini. Ada the broken glass, ada the railroad. Beberapa dari kalian mungkin akan ada perbedaan tempat tinggal ya. Jadi bisa kotanya beda atau negaranya beda. Jadi ini tuh have journey dulu untuk ketemu sama dia. Atau beberapa dari kalian itu akan ketemu memang di lingkungan yang sangat-sangat berbeda dari yang sekarang. Cuman kalau secara usia tidak jauh beda sama dirimu di sini gitu. Paling bedanya cuma 1 atau 2 tahun saja. And then what I see saat ketemu tuh hal-hal yang kamu pikir kayak aduh sial nih gitu, ada sesuatu yang kurang beruntung di dalam kehidupan kamu akan jauh lebih beruntung lagi. Ini kenapa sih zoom out zoom in? Oke, aku bakal lihat dari sini. Ciri-cirinya. Oke. Ini kita bahas soal tempat tinggalnya dulu. Dream house, warm, and dark wood. Lalu ada modern. Kalau aku lihat style rumahnya itu kayak modern tapi cukup hangat ya gitu. Cukup cozy. Ada banyak furniture yang warnanya kayu-kayu gelap gitu. Kayu-kayu warna coklat gelap. Dia suka banget pergi ke pantai. Di sini the beach. Lalu ini adalah sifat dan karakteristiknya silly. Dia suka bercanda. Dia suka jokes, bakalan suka kirimin meme. Terus di sini suka telepon. Giginya rapih banget. Kalau senyum tuh kamu ikutan senyum. Matanya sorot mata yang baik ya. Jadi kalau dia melihat kamu penuh dengan kasih sayang. Yes, ada sesuatu tentang matanya dia yang bikin kamu sangat-sangat tertarik. Ini mungkin warna matanya indah. Atau sorot matanya itu yang berbinar-binar. Tapi aku ngeliatnya di sini juga orangnya very intuitive. Cuman kalau aku lihat iya sih, mungkin intuisinya dia itu kebangun gara-gara problem-problem di dalam hidupnya. Yes, kalau senyum, kamu ikutan senyum. Senyuman itu contagious. Dia tuh suka peluk, ada misteri di dalam parasnya dia atau pembawaannya dia. Suaranya menenangkan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye. Halo my love. Nanti kamu pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah kartu tarot yang sudah aku pilihkan saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja. Ini ada tarot dan oracle card-nya. Ada the Ace of Star sama ada the Nine of Star. Pertama, ini adalah orang baru. Secara physically, this is new person. It's like a gift for you gitu. Ini mungkin akan ada komentar dari keluargamu atau teman-teman kamu kayak, kamu lucky ya gitu, kamu beruntung ya sama dia gitu. Ada keberuntungan yang datang soalnya. Terus yang aku lihat di sini kalau secara karakteristik pasangan hidup sejatimu itu adalah seseorang yang pintar soal uang. Pintar banget. Jadi kalau aku lihat mungkin secara kayak pinter investasinya juga bentuknya mungkin aset-aset ya. Jadi sangat aman finansialnya. Kalau aku lihat dia pas pertama kali ketemu sama kamu udah di dalam fase punya comfort di finansialnya dia. And then energi Nine of Star itu adalah seseorang yang berbahagia dengan kesendiriannya dia gitu. Jadi dia tidak ada sebuah hal yang complicated tentang masa lalu. Jadi pas kalian ketemu ya udah gitu bersama gitu, tidak ada ini itu soal masa lalu gitu, tidak ada
drama-drama, tidak ada karma-karma gitu kalau aku lihat. Jadi benar-benar enjoying single life-nya dia. Terus di sini kamu dealing sama sosok orang yang secara appearance, secara penampilan, gimana sebutannya? Ini outwardly. Kalau 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 apa namanya, membahasakan parasnya dia itu cakep, cuman agak sulit diungkapkan dengan kata-kata gitu. Dari auranya tuh unik banget. Terus di sini juga kalau aku lihat dia emang mikirin banget atau emang concern banget tentang penampilannya dia, tentang skincare-nya dia, tentang kulitnya dia, tentang bajunya dia, stylenya dia gitu. Cuman kalau aku lihat mungkin ini beberapa keadaan tunjangan pekerjaan kali ya. Dia harus kelihatan sebagai sosok orang yang kayak well groom, emang kelihatan harus rapi gitu. Aku bakal lihat dari sini. Kalau ada kerasa-kerasa berarti kesenggol. Ada chariot sama ada death. Yes. Jadi dia adalah sosok orang yang sudah bertransformasi dalam kehidupannya saat kalian bertemu. Jadi kalau aku lihat ini bukan proses yang kayak kamu ngeliatin dia berproses untuk tumbuh gitu. Karena mungkin dari dirimu juga ada kematangan sudah di dalam proses bertransformasi kehidupan kali ya. Jadi saat ketemu itu memang lagi di fase momen yang tepat gitu. Emang waktunya untuk memulai sebuah hubungan percintaan. Jadi kalau aku lihat dia sudah balance soal kehidupan. Jadi nggak ada tuh yang namanya kamu diabaikan untuk ini, nggak ada di nomor sekian kan untuk ini dan itu gitu. Karena dia udah prepare gitu pas ketemu. Dari energi The Chariot sendiri ini nunjukin sosok orang yang secara karir oke banget loh. Tapi kemungkinan dia bisa punya bisnis sendiri atau punya pekerjaan pokok tapi sampingannya juga ada gitu, which is business. Tapi kalau aku lihat di sini apapun pekerjaannya itu mengharuskan dia atau emang ngebuat dia bisa traveling atau jalan-jalan gitu, atau bahkan dia bisa kerja remotely gitu. Beberapa dari kalian mungkin akan berhubungan sama seseorang yang punya pengalaman near death experience yang akhirnya itu ngebuka mata dia soal spirituality. Jadi kalau near death experience itu mungkin keadaan dimana diambang hidup dan mati lah gitu. Nah ini konsepnya agak complicated ya. Bisa secara harafiah mungkin ada kecelakaan, pernah sakit, atau bahkan di dalam fase yang terpuruk banget lah sama kehidupan gitu. Tapi itu tidak mengubah dia jadi sosok orang yang pesimis, tapi malah kayak membuka sesuatu di dalam dirinya dia, kayak potensi diri gitu, ibaratkan lebih melek lagi soal spirituality. Nah di situ mungkin ada hal yang dia rahasiakan tentang pengalaman itu, tapi ya tidak perlu dikulik-kulik sih sebenarnya. Cuma nanti dia akan ngomong sendiri kok. But aku ngelihatnya dari energi that sendiri, ini ngomongin soal sisi yang lebih kayak mystery gitu dalam kehidupannya dia. Dan dia tipe orang yang kayak enjoying surprises. Dia suka banget surprises. Bukan tipe orang yang dia kepoan orangnya, cuman bukan berarti dia tuh getol banget atau maksain keadaan untuk tahu segalanya gitu. Terutama tentang future-nya dia. Kita bakal lihat dari sini. Ada the Five of Pentacle, the Four of Pentacle, sama ada the Wheel of Fortune. Unik nih kisahnya dia soal pekerjaannya dia, soal karirnya dia. Yang aku lihat, yang tadi aku bilang, dia pernah di dalam fase terpuruk about life, tentang kehidupan gitu. Cuman ini kayak pernah denger gak sih kisah-kisah sukses gitu, pengusaha-pengusaha. Nah itu kisahnya kayak gitu. Jadi ada turning point kehidupannya dia dimana akhirnya ngebentuk dia jadi sosok orang yang successful di karir atau di finansial. Dari keadaan Five of Pentacles itu biasanya orang-orang yang dulu feeling kayak ngerasa diabaikan gitu. Jadi dia punya isu dulu itu merasa diabaikan. Cuman akhirnya dia belajar untuk gimana cara untuk memenuhinya gitu. But memang dia ada tendensi yang akhirnya ngebuat dia jadi a bit materialistic tentang di kehidupan ini gitu. Jadi karena mungkin
yang dia kejar itu terus ya gitu, material things, uang, finansial, karir gitu, itu terus ambisinya gede di situ, dan itu yang akan kelihatan jelas sih gitu, mungkin dari fisiknya dia, cara berpakaiannya dia, atau barang-barang yang dia punya gitu, very materialistic, but itu bukan berarti kenapa aku bahasnya gitu ya, bukan berarti dia itu sosok orang yang nilai orang lain dari situ gitu, karena kalau aku lihat dia ngelakuin itu cuma buat menuhin aja apa yang dia butuhkan, bukan berarti dia harus dapetin itu dari orang lain. Dari energi Wheel of Fortune itu adalah keadaan luck, keberuntungannya dia, but di sini itu lebih kayak ada sesuatu sih tentang mungkin spiritualnya dia, atau tentang dirinya dia sendiri atau bakatnya dia sendiri yang mungkin dia itu tahu tapi dia pendam gitu. Jadi kemungkinan ini mungkin bakat spiritual kali ya gitu. Jadi kan ada orang-orang yang ya udah kita menjalani perjalanan spiritual, tapi ada orang yang denying itu gitu. Nah, dia sempat ada di fase denying di sini. Cuman kayak tadi yang aku bilang, turning point atau titik balik kehidupan yang akhirnya bikin dia melek gitu. Kalau aku lihat spirit guide-nya dia sangat nge-guide dia dengan ini ya, dengan proteksi yang cukup tinggi di sini kalau aku lihat. And then kemungkinan you bakalan dealing with secret admirer. Dia mungkin akan kayak jadi orang yang pertama jatuh cinta di dalam hubungan ini. So, kita bakalan lihat dari sini. Paul the Venetian, experiencing grace, share your gift with grace, wave of inspiration, and love are coming to you. Pertama ini dari dirimu sendiri, sebenarnya sarannya adalah untuk tahu bakat dirimu sendiri, karena dari bakat kamu itu yang akan menjembatani kamu ketemu sama dia atau bersatu sama si dia. Kenapa? Mungkin mikirnya agak nggak ada korelasinya antara bakat sama cinta, well ada gitu. Saat we living our life sama kayak full potential kita, mengikuti tujuan hidup kita dan memenuhi jiwa kita, kita kan akan penuh nih ibaratkan. Jadi nggak kosong. So, sebenarnya purpose-nya adalah dia sudah penuh dulu, kamu sudah penuh baru ketemu gitu. Karena tidak bisa kamu kosong berharap dia yang mengisi dirimu gitu. Itu nggak akan jadi hubungan yang sehat juga gitu. Jadi akan ada ketergantungan jatuhnya, dan itu tidak akan bikin kamu happy. So purpose-nya di sini adalah untuk fulfilling your life dulu, ngerasa penuh dulu. Kalau aku dengar quote itu, individually we are whole, together we're more. Jadi secara individu masing-masing kita utuh, tapi saat bersatu kita jadi lebih gitu. Mahavatar Babaji. Soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things. Jadi kamu akan lebih bisa dibilang pinter lah gitu. Jadi pinter untuk kayak menumbuhkan confidence di karir, finansial gitu. Dan itu kayak mirroring ke dia. Cuman kamu bakalan dealing sama sosok orang yang saat ketemu tuh pemahaman soal hidup spiritual itu lebih meningkat gitu. Jadi nanti akan banyak ngobrolin tentang kehidupan. Di sini ada calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Jadi jangan lupa melibatkan Tuhan, berdoa, say thank you to the universe, afirmasi yang baik, ucapkan sesuatu yang baik, keluarkan kata-kata baik dari mulut dirimu, terus visualisasikan hal-hal indah dalam pikiran kamu. Panggil dia ke dalam hidupmu. Di sini, children, your love life is being affected by children. Secara usia nggak jauh beda. It may be kayak love at first sight, terus ada kayak puppy love gitu lah ibaratkan. Jadi ini kayak jenis-jenis hubungan yang kalau pacaran atau kayak lagi deket ngedate itu kayak anak ABG gitu, funnya kayak anak ABG, kayak anak kecil main gitu. Kalau aku lihat dia bakalan fulfilling your fantasy waktu kamu kecil, dan sebaliknya juga kayak gitu. Iya gini, ada satu informasi yang tadi yang aku dapat, kamu bantu dia
untuk bisa bertemu sama diri kamu dengan cara tadi, temukan bakat kamu. Ibaratkan kamu mercusuar dia itu kapal laut. Jadi kayak kamu kayak kasih terang-terang di dalam hidupmu sendiri, ibaratkan memberikan cahaya dalam hidup kamu sendiri agar dia ngeliat gitu, agar dia nemu jalan pulang ke kamu, ibaratkan gitu. So aku bakalan dari sini kasat outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Jadi mungkin ada pemahaman dirimu yang harus kamu upgrade di sini agar tidak membuat skenario yang sama itu lagi. Belajar untuk tidak terlalu banyak controlling tentang banyak hal gitu. Jangan terlalu obsesif. Di sini heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, and mourning. If you still feeling grief, gini, untuk orang-orang yang bersedihnya mungkin bukan hanya karena dijahatin sama pasangan masa lalu, tapi juga beberapa dari kalian mungkin bersedih karena kehilangan seseorang yang berharga. Yang namanya duka itu sebenarnya kan kalau boleh jujur itu tidak akan hilang sebenarnya. Dukanya kan sama, tapi kitanya akan semakin besar. Jadi kitanya akan semakin bisa memahami rasa sakit tersebut gitu. Kita tidak akan forgetting, kita nggak akan pernah bisa lupa, tapi kita bisa menerima keadaan. Jadi belajar untuk bisa nikmatin dulu. If you want to feel like sedih, kalau kamu mau nangis, kamu mau terpuruk, ya udah gitu, jangan diabaikan. Cuman kamu juga harus tahu, kamu semakin hari semakin berkembang gitu. Dan hal-hal yang melukai diri kamu lama-lama tidak akan menyakiti dirimu karena udah kuat. Kita bakal lihat di sini, dalam ya. Ada The Rider, ada The Anchor, sama ada The Mountain. Dia adalah sosok orang yang paling pertama bakalan ngelindungin kamu. Dia tipenya itu pelindung soalnya. Dia tuh tipenya yang protective. But what I see, dia adalah sosok orang yang sangat grounded gitu. Jadi walaupun dia punya banyak yang bisa dipamerin, dia nggak akan pamer. Dia tipe orang yang bisa bersahaja gitu. Mungkin klisenya kalau padi semakin merunduk lah gitu. Dan dia tipe orang yang mau usaha gitu. Kalau aku lihat dari sini akan ada berita baik mungkin dalam waktu dekat. Ini bisa dari tanda semesta. Tanda semesta mungkin kelihatan dari ada masalah besar dalam hidup kamu. Ini bisa konsep masalah apapun ya, finansial, perasaan dan segala macam, itu yang selesai gitu. Yang tadinya menyakiti mungkin tidak akan menyakitkan lagi, itu tandanya dia datang. Okay. So kita bakalan lihat. Ini adalah ciri-ciri tambahan. Banyak nih ya ternyata. Kita lihat tempat tinggalnya dulu ya. Ini ada tempat yang tinggi, mungkin bisa tinggal di apartemen perkotaan atau tempat yang bisa ngeliat city light, lingkungannya elit. Terus di sini Alpha, dia tuh sosok orang yang pemimpin, agak sulit bekerja di bawah orang lain ya. Rambutnya panjang. Kalau senyum itu giginya rapi banget. Strong jaw. Rahangnya tegas. Dia orang yang slim, perawakannya strong tapinya gimana nih? Strong, kuat. Terus di sini ada penampilannya casual, dia suka pakai pakaian yang casual. Mulutnya manis, dia suka makanan manis, tapi dia juga bisa mengucapkan kata-kata yang manis. Dia punya rambut yang indah,
Nih, you may be dealing with Leo, Cancer, Pisces, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Culture-nya juga cukup kental. Dia sangat menghargai dan dia suka sekali culture. Belajar tentang adat istiadat. Simple orangnya, pemikirannya simple, gak ribet. Dia bakalan suka banget dimasakin atau masakin kamu. Kamu bisa ngebangun hubungan ini berdasarkan friendship atau ada hubungan teman di sini. Jadi misalnya kamu ketemu dia lewat teman kamu atau ya dikenalin teman. Atau kamu kenal temannya dia. Ini adalah jenis cinta yang ada sebelnya. Ada hal yang bikin kamu sebel, ada hal yang bikin kamu cinta. Cuman dia kalau nunjukin cinta itu tough ya gitu, cukup kuat. Raspy, suaranya serak-serak basah. Dia suka pakai pakaian yang formal. Kalau bekerja, ini kemungkinan dia suka ini ya, suka pakai pakaian yang tailor atau dibuat khusus buat dia. Kemungkinan ini bisa younger than you atau dari segi penampilan kelihatan lebih muda. Suka ngegodain diri kamu. Wanginya enak sekali. Ini wanginya enak. Lalu di sini dia itu adalah sosok orang yang bangga banget kalau misalnya kamu tuh ada masalah larinya ke dia gitu. Dia itu orangnya suka berkalkulasi, orangnya suka mikir. Jadi when you have problem, kamu punya problem terus kamu ngobrol sama dia, dia akan berusaha cari solusi gitu. Dan dia bakalan bangga banget kalau udah menyelesaikan masalah. And then if you feel something kayak ngerasa sedih dan ngerasa terpuruk gitu, dia tuh akan selalu kayak udah kamu cerita aja sama aku gitu, ada apa gitu. Suaranya bagus, bisa nyanyi. Dia bakalan suka kirimin lagu atau suka nyanyiin. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share and next reading. Bye! Halo my love, my name is Maha. Jadi, ini adalah pilihan yang ketiga. Aku udah meditasikan kartu-kartunya sebelumnya. Aku pilih saat meditasi. Jadi, ini adalah kartu-kartu dan oracle card. Kita langsung lihat aja. Pasangan hidup sejatimu. Ada the Eight of Cups sama the Chariot. Pertama kalau ngomongin soal dari fisiknya, dia adalah sosok yang atletik gitu. Jadi bagus badannya gitu ibaratkan. Nah, di sini dia adalah sosok orang yang sangat aktif gitu di kesehariannya dia, very busy person. Kesana kemari, bahkan dia suka pergi keluar kota untuk kerja, keluar negeri buat kerja gitu. Jadi selalu kayak mobilitasnya tinggi lah gitu. Nah, kalau aku lihat kemungkinan kamu berhubungan sama seseorang yang pekerjaannya itu banyak gitu, bukan cuma satu pekerjaan aja. Dia tuh tipe orang yang sebenarnya nggak mau ribet soal percintaan. Jadi yang aku lihat dari energi di Eight of Cups, kalau ada sesuatu hal yang mungkin dia anggap tidak baik untuk dirinya atau bahkan ini udah ngarah ke sesuatu hal yang toksik, dia bakalan ninggalin itu. Jadi mungkin bisa dibilang tipenya tegaan. Terus di sini kalau aku lihat dia itu orang yang mungkin karir oriented jatuhnya ya gitu. Beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang mungkin pernah hadir dalam hidup kamu tapi nggak lanjut gitu karena mau fokus ke pekerjaan, tapi nanti balik lagi gitu. Beberapa aja ini gitu. Jadi kalau aku lihat emang belum ada sesuatu yang pasti kemarin, cuman nanti ada sebuah kepastian gitu karena dia secara karir udah bagus banget gitu. Ini untuk beberapa dia, but overall kalian dealing sama seseorang yang baru melakukan perpindahan gitu. Jadi ada shifting lah dalam kehidupannya. Dia baru masuk ke dalam hidup kamu gitu karena habis keluar dari situasi yang dulu harus ditinggalkan.
gitu. So, yes, kebanyakan dari kalian berhubungan sama seseorang yang mungkin baru pindah kerja di tempat kerja kamu, baru pindah ke kota kamu gitu, atau baru pindah ke negara kamu gitu. Jadi ada perpindahan yang cukup bisa dibilang transformasi yang besar. Nah, ini juga kalau aku lihat perpindahan di keadaan atau shifting di keadaan kehidupan ya gitu. Jadi kalau aku lihat kayak baru kehidupannya baru mulai lah, ibaratkan gitu. Kita bakal lihat dari sini ya. Ntar dulu ini ya. Ada the Knight of Coins sama energi di Ten of Swords. Ini validasi, ada baru hal yang sesuatu yang dia tinggalkan. Jadi saat ketemu sama kamu ada ending, ada sesuatu yang dia akhiri gitu kalau aku lihat. Nah, yang dia akhiri bisa karir yang dia lepasin, tempat kerja yang dia lepasin, tempat tinggal yang dia lepasin, lingkungan sekitar yang dilepaskan, atau seseorang gitu. Jadi ini macam-macam. Nggak bisa spesifik soalnya banyak yang nonton. Nah, yang aku lihat dari energi The Ten of Swords sendiri, dia adalah seseorang yang tadi ini validasi. Dia itu seseorang yang mungkin orang anggap tegaan kali ya, jadi gampang untuk lepasin. Cuman dia tahu nih kalau misalnya dia genggam terlalu erat tuh bakalan sakit. And then dia adalah seseorang yang sabar, mature banget gitu, dewasa banget, terutama dari pemikiran. Makanya mungkin keputusan-keputusannya dia itu agak bikin orang lain bertanya-tanya ya gitu, karena mungkin kedewasaannya jauh, kalau dia tuh lebih jauh tinggi daripada orang-orang sekitarnya dia. Nah, dia adalah seseorang yang sangat sabar gitu, terutama dalam memupuk karirnya dia atau menanjak di karirnya dia. Kamu berhubungan sama seseorang yang ada satu momen dimana hidupnya itu jadi kayak turning point, very lucky jatuhnya. Mungkin awal-awal agak a bit struggling untuk berkarir, tapi kayak satu malam tuh tek, gitu dikasih keberuntungan yang besar banget gitu, kayak brek langsung semua. Nah, ini yang akhirnya ngebuat dia itu sebenarnya agak jaga hati ya gitu, agar tidak dimanfaatkan orang lain gitu, karena secara finansial oke banget kalau aku lihat. The Nine of Coins itu menunjukkan kesabaran and journey yang cukup panjang. Dia bukan tipe orang yang kalau mau berhubungan cuma sebentar doang, jadi long term, jadi dia nggak akan buru-buru gitu. The Hangman, The Magician, sama ada The Five of Cups. Yes, kalau aku lihat dia tuh sosok orang yang sabar dalam melihat hasil yang dia sudah kerjakan gitu. Dia tuh sosok orang yang cerdik juga, kemungkinan mungkin di industri kreatif, cuman yang tadi aku bilang kerjaannya banyak, jadi bisa usaha juga, bisa bisnis gitu, bisa bisa di influencer juga loh dia, karena ada energi kayak cahaya yang cukup besar gitu dari dalam dirinya dia, jadi kemanapun dia pergi tuh ada cahaya. Nah, bisa influencer, bisa pemimpin, iya. Terus yang aku lihat dia orang yang sangat kreatif, jadi bisa kerja di industri kreatif, and then dia tuh orangnya bisa apa aja, banyak skillnya gitu, jadi bisa beradaptasi. Kamu akan berhubungan sama seseorang yang pintar juga ngomongnya, jadi akan memanipulasi keadaan supaya romantis contohnya gitu, jadi gampang untuk tergoda biasanya dengan kata-katanya dia. Terus di sini dari pembawaan, sebenarnya pembawaannya tenang, cuman jadi gini kalau aku lihat, kalau misalnya di private nih gitu sama orang-orang dekat, dia bakalan sangat friendly gitu, sangat terbuka, sangat kelihatan mungkin agak a bit fragile. Cuman kalau misalnya di karirnya dia, pembawaan di luar, dia akan kelihatan mengintimidasi gitu. Dia tuh sosok orang yang kalau aku lihat, kalau punya sesuatu bakalan jadi posesif sih sebenarnya. ada tendensi untuk jadi posesif gitu, walaupun sebenarnya dia tahu cara untuk ikhlas, tapi kalau aku lihat untuk hal-hal yang kayak udah dia miliki gini, dia udah punyanya dia gitu, dia ngerasa untuk sangat protektif gitu.
And tadi kita Hangman itu nunjukin seseorang yang bisa dibilang punya ide-ide cemerlang lah gitu. Cuman kadang-kadang kekurangannya gini, kebanyakan ide jatuhnya tuh agak stuck gitu loh untuk ngebentuk itu jadi realita. Terutama untuk kalian yang dealing sama feminine ya, kebanyakan overthinking, simpelnya. Dia punya pemikiran yang bagus gitu tentang sesuatu, tapi kebanyakan overthinking, jatuhnya jadi nggak ngapa-ngapain jatuhnya. But if you dealing sama masculine, masih ada effort lah gitu. Yang tadi aku bilang, dia pintar untuk memanipulasi keadaan untuk sesuai sama apa yang dia mau gitu. So aku bakalan lihat dari sini. Freya, phases and cycle, there's the beginning with an every ending, illusion are revealed and realized. Ada sebuah akhir, ada sebuah awal mula di setiap akhir. Jadi kalau aku lihat di sini fase, kalau aku lihat, jadi ada sesuatu yang berakhir dalam hidup kamu, di dalam hidup dia, but when you met this person, saat ketemu jadi awal mula baru untuk kalian gitu. Jadi kalau aku lihat ada sesuatu yang akan terungkap, dan untuk sesuatu itu terungkap harus ada yang dirilis dulu. Jadi ini harus kontemplasi apa dalam hidup kamu yang harus kamu lepasin. Entah itu pemikiran zaman dulu, entah itu lifestyle yang sudah tidak sehat, entah itu pikiran-pikiran negatif, entah itu kayak lingkungan yang toxic, entah itu orang-orang yang toxic, apapun itu bentuknya, you need to release agar ada tirai yang terbuka. Di sini ada Krishna devotion. Trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, and you are loved unconditionally. Dia tuh tipe orang yang kalau mencintai tanpa pamrih gitu, dan tipenya juga bukan yang tiba-tiba langsung fall in love at first sight. Ini beda kayak nomor 2. Dia tipe orang yang harus ada effort dulu gitu. Harus ada action dulu, bukan hanya dari dirinya, tapi dari dirimu juga. Kamu nggak kelihatan cinta nggak sama dia? Kamu kelihatan sayang nggak sama dia? Jadi baru abis itu dia akan sangat menghargai, mengapresiasi. Dia akan sangat mengapresiasi orang yang jujur, orang yang tulus gitu. Dan ketulusan kan bukan cuma kayak oke, aku tulus gitu. Terus ngomong namanya. Ketulusan akan dilihat gitu. Jadi dia akan mau untuk mencari itu di dalam dirimu gitu. Jadi and when you dealing with someone yang punya spiritual guidance, yang kasih sinyal cukup kenceng ya gitu. Di sini ada getting to know each other, as you reveal your innermost self to each other, your bond depends. Jadi semakin kamu terbuka, bonding kamu sama dia akan semakin kuat. Spiritual guidance itu contohnya gini, kayak tanda-tanda semesta. Kayak kamu ngelihat kakak kembar, kamu ngelihat banyak validasi dari semesta, atau kamu bakalan ada kerasa di badan gitu. Ada sesuatu hal yang nggak bisa kita logikakan lah gitu. Itu akan kejadian. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Saat kita mencoba untuk bisa ngelepasin, menyembuhkan sesuatu di masa lalu, kita akan lebih banyak merasakan cinta yang sekarang. Karena orang-orang yang stuck, ngerasa nggak ada cinta dalam hidupnya dia, biasanya ada bitterness di dalam hatinya, ada kepahitan gitu, karena mungkin merengkuh terlalu erat sebuah dendam atau sebuah rasa sakit. Jadi harus dirilis dulu, dilepasin dulu. Di sini hands of card, take chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. So ini sebenarnya saran untuk dirimu. When you met this person, jangan langsung kayak open all of you gitu. Belajar untuk lebih berstrategi kalau aku lihat. Dan kalau aku lihat, ambil resiko gitu. Berani untuk ambil resiko. Kalau aku nganggap ini sebagai rasa percaya diri, karena kalau hands of card kayak we know gitu, kalau konsepnya kayak kita gambling, kita tahu kartu kita bagus gitu, kita berani gitu. Jadi kamu harus punya rasa confidence sama diri sendiri dulu. Kamu punya pengalaman hidup yang baik, kamu punya pemikiran yang baik, kamu punya
value yang bagus, jadi kamu lebih berani untuk ngambil keputusan di percintaan. Instant chemistry, like each other equally, having fun. Kalau aku lihat, ini chemistry-nya akan sangat strong. Ya, chemistry it's sesuatu yang nggak bisa dipalsukan kalau aku lihat. It just happen. Jadi ada sesuatu yang kayak tarik-menarik antara kamu sama dia. And then di sini mungkin beberapa dari kalian akan sering dengerin denging-denging atau bahkan kayak akan sedikit ada tingling sensation di jidat atau di kepala atau di bagian tertai kamu gitu. Itu kalau aku lihat tanda dari semesta, tanda dari spirit guide. Kamu sama dia sama-sama saling suka di sini. Ada money. And then clouds, lalu ada the key. Beberapa ya dari kalian berhubungan sama seseorang yang pernah punya hubungan yang berkomitmen di masa lalu terus kandas gitu. Maybe ada divorcing atau ada hubungan yang berkomitmen tiba-tiba putus gitu. Terus kalau aku lihat ini mungkin ada beberapa di kamu juga ya. Cuman kalau aku lihat ibaratkan masa lalu, ya udah biarin aja masa lalu, jangan diungkit-ungkit gitu, ibaratkan jangan digali-gali lagi gitu. Jadi belajar untuk forgiving apapun yang terjadi di masa lalu kamu. But ini juga tandanya kamu berhubungan sama seseorang yang masa lalunya udah di belakang gitu. Dia jadi orang yang lebih baru lagi gitu, orang yang lebih ibaratkan karena punya pengalaman kemarin, dia jadi lebih pintar lah gitu. And then di sini going to be sangat-sangat safe about your financial situation sama dia karena dia pintar untuk di masalah uangnya dia. But kalau aku lihat di sini kayak kalian itu seperti kayak kunci sama gembok, kayak nemuin kliknya masing-masing, nemuin celahnya masing-masing. Terus financially kalau ke depannya untuk menjalin keluarga sama dia sangat aman ya. Aku bakalan lihat ke kok banyak banget. Gak apa-apa, aku lihat aja semuanya. Kalau tempat tinggal, aku ngelihatnya di sini dia tempat tinggalnya di daerah yang tinggi, lingkungan yang terkenal, luxurious, stylenya rustic. Orangnya tuh agak dingin, spiritual. Terus di sini adat-istiadatnya cukup kental. Saat mencintai orang lain tidak memandang fisik. Kalau kamu dealing sama laki-laki, dia punya facial hair, brewok atau jenggot atau kumis. Kalau kamu dealing sama perempuan, dia rambutnya indah, tebel, orangnya practical, simple. Terus di sini juga dia suka style rumah yang rustic atau brutalism, beautiful di sini. Rumahnya indah, tempat tinggalnya indah. Suka lingkungan yang indah, view yang indah. The eye, matanya itu loh, punya mata yang intens. Kalau ngeliatin orang, dia suka makan keluar. A bit annoying, agak menyebalkan orangnya. Terus di sini bisa datangnya dari social circle, lingkungan sosial, very cute person, lucu orangnya, suka lautan. Kemungkinan dia punya tempat yang spesial gitu dekat pantai. Dia suka furniture yang kayak antik-antik. Kamarnya dingin. Mana ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Terus di sini ada orangnya suka barang-barang yang mewah ya kalau aku lihat. Ya, mental. Suka pakai kacamata hitam. Dia bakalan suka banyak ngasih hadiah. Terus di sini kulitnya cerah kalau aku lihat. But what I see di sini mungkin kalau misalnya dia suka kayak aktivitas di luar itu bakalan kayak tanning gak sih, ya kan? Kalau apalagi kayak dia suka berjemur. Cuman memang aslinya kulitnya putih.
Sini brom-brom. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Brom-brom. Ini kendaraan yang cukup berisik. Ya, stand. Suka tanning juga ternyata. Terus di sini rambutnya pendek. Suka makanan yang pedas. Suka barang-barang antik dan klasik. Alisnya tebel. Ya, kamu bakalan noticing tentang kendaraannya dia. Ini cukup berisik ya, mobil atau motornya dia. Pakai kacamata dia. Dan suka pakai pakaian formal. Oke, so this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau personal reading itu pakai energi kamu sendiri, and then if you want kayak mau dipakein kayak gini, bilang aja sih sebenarnya. Kalau kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe, jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.